Jemaat di mana saja berada, salam sehat buat kita sekalian. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa kita nikmati walau kita berada dalam pergumulan karena virus corona yang sampai pada hari ini belum teratasi dengan baik. Namun kita semua percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala proses yang telah dilakukan oleh pemerintah, terutama mereka yang bergerak di dunia medis. Saya datang menyapa Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini melalui pemberitaan firman, dan saya percaya ketika kita semakin dekat dengan firman Tuhan, kita pun semakin mengalami kekuatan dan semangat menghadapi pergumulan ini. Mengawali pembacaan dan pemberitaan firman hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga, untuk hidup, kekuatan, kesehatan, dan semangat yang terus Tuhan nyatakan, sehingga hari ini kami tetap ada sebagaimana ada bersuka cita di tengah pergumulan yang sedang terjadi. Namun kami percaya kasih Tuhan melampaui pergumulan kami, dan hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang kami percaya daripadanya kami akan memperoleh inspirasi untuk semakin kuat dan tegar, dan semakin percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah badai kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita hari ini melalui Injil Markus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai pada ayatnya yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sedang jemaat yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan yang baru saja saya baca dan kita semua mendengarnya, saya mengajak kita merenungkannya dalam satu tema, Yesus hadir di tengah badai. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, tidak ada di antara kita yang bisa memprediksi keadaan hari esok kita. Dan karena itu Rasul Yakobus pernah berkata dalam Yakobus pasal 4, jikalau kamu hendak melakukan sesuatu, katakanlah jika Tuhan berkenan. Di sini semakin jelas kepada kita bahwa tidak ada manusia yang bisa memprediksi apa yang bakal terjadi bagi hidup yang akan kita jalani ke depan. Inilah yang terjadi bagi murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Ketika satu ketika mereka pergi bertolak ke sebuah danau yang dalam hal ini adalah Danau Galilea. Di mana kita tahu Danau Galilea itu adalah danau di mana menjadi tempat bermuara Sungai Yordan dari arah utara. Dan danau ini saudara-saudara teduh sekali. Dan kadangkala tidak diprediksi bahwa akan tiba-tiba ada badai yang akan datang karena laut itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Satu hal yang menarik dalam pembacaan kita Bapak dan Ibu Saudara, bahwa kemudian tiba-tiba ada badai yang mengamuk. Dan menariknya adalah luar biasa badai ini menyembur masuk ke dalam perahu. Dan bersamaan dengan itu Bapak dan Ibu Saudara, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu Saudara-saudara? Murid-murid sedang mengalami kepanikan yang luar biasa. Kenapa mereka panik? Karena mereka tidak memprediksi bahwa akan terjadi badai seperti ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid itu adalah tahu betul seperti apa itu arah angin dan bagaimana kekuatan arah angin. Tapi kali ini dalam teks ini Bapak Ibu Saudara betul-betul mengagetkan para murid karena tidak biasanya ada badai sekeras ini yang kemudian dalam catatan teks tadi dikatakan menyembur masuk ke dalam perahu. Lalu disinilah terjadi kepanikan yang luar biasa dari para murid. Dan bersaat bertepatan dengan itu ia sedang melihat Yesus tidur. Lalu apa yang murid-murid lakukan Bapak Ibu Saudara? Ia kemudian datang membangunkan Yesus dan mengatakan kepada dia, kenapa kau guru tidur? Padahal kita sedang dalam bahaya ini, badai sedang melanda kita. Saudara perhatikan, para murid menilai gurunya sedang tidur. Kalau kita mencoba merasakan perasaan Yesus, memang dia mungkin capek lalu kemudian dia istirahat. Dan dalam kasat mata para murid betul ia tidur. Tapi tidak dicatat dalam teks apakah dia ngorok atau tidak. Tapi yang jelas dia tidur. Dan karena itu luar biasa kegelisahan para murid. Mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai penguasa alam semesta, penguasa jagat raya, penguasa alam. Karena ia melihatnya sama dengan kualitas mereka, ia menilai Yesus sedang tidur. Lalu apa kata Yesus dengan murid-muridnya yang seperti ini Bapak Ibu Saudara? Yesus mengatakan, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Saudara perhatikan, mereka dinilai oleh Yesus sebagai orang yang penakut. Kenapa dia penakut? Karena dia orang yang tidak percaya, saudara. Jadi orang-orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Kristus, ya kemudian ketakutan. Dan karena itu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dengan adanya musibah virus corona ini, banyak yang kemudian gelisah batinnya.
Banyak yang kemudian frustrasi menjalani kehidupan ini karena banyak hal yang kemudian dia hitung-hitung dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan sekarang bukan? Yang tadinya ada orang yang penghasilannya banyak menjadi tidak ada. Ada orang yang bisnisnya sudah didesain sebagus mungkin tapi akhirnya kemudian macet di tengah jalan. Saudara-saudara, mungkin kita sedang berpikir kayak para murid, apakah Yesus tidur dalam pergumulan seperti ini? Tapi kalau kita menempatkan dalam iman kita Yesus tidur, Yesus akan mengatakan kepada aku dan kamu Bapak Ibu Saudara, kamu kurang percaya karena kamu takut dengan badai dunia ini. Saudara, apa yang Yesus katakan? Dia menengking danau itu dan mengatakan, diam, tenanglah. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bukan teduh biasa, saudara, teduh sekali. Apa yang mau dikatakan di sini, saudara? Yesus sedang memperlihatkan kepada para muridnya, jikalau kamu mempercayakan hidupmu kepadaku, kamu tidak akan pernah menilai aku tidur. Sebab apa yang terjadi dalam pergumulanmu aku tahu, aku mengerti, aku rasakan. Karena aku penguasa atas alam ini. Satu kata saja yang katakan diam dan pada itu menjadi tenang. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita sadar hari ini bahwa Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami? Apakah kita mengimani bahwa Tuhan tahu sedang terjadi? Orang-orang beriman akan mengatakan, aku tahu dan aku mengerti. Tetapi bersamaan dengan itu pula, yang sulit kita terjemahkan dalam pikiran dan perasaan kita adalah bagaimana caranya mengerti bahwa Tuhan hadir dan Tuhan tidak tidur dalam pergumulan ini. Yuk Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Ada banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Maukah kita meyakini bahwa itu adalah inspirasi dari Tuhan untuk para pemerintah yang adalah wakil Tuhan, untuk kemudian memberikan kemampuan berpikir dan lahirlah strategi-strategi seperti itu untuk kemudian dipatuti dan dituruti oleh kita warga masyarakat. Yuk mari kita dukung itu sebagai caranya Tuhan hadir melawat kita dan menghentikan virus ini. Tidak akan serta-merta kita akan bicara seperti Yesus diamlah. Tidak akan serta-merta kita bicara seperti itu saudara. Tetapi ada saja banyak caranya Tuhan mendiamkan dan menenangkan virus ini yang sedang dalam proses, yang hendak kita amini bahwa proses-proses itu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan karena itu mari kita tenang di tengah badai ini. Hanya dengan tenang merenung di tengah badai ini, kita semakin merasakan bagaimana caranya Tuhan berkarya dalam hidup kita. Di tengah badai ini kita merasakan cinta dan kasih sayang dalam keluarga, bukan? Di tengah badai ini kita merasakan begitu indahnya hidup bersama dengan orang lain. Begitu indahnya berbagi dengan orang lain. Begitu indahnya peduli satu dengan yang lain. Karena di saat itulah kita mengerti arti dari sebuah kehadiran kita di antara hidup orang lain. Ketika di tengah-tengah pergumulan seperti ini, kita menyatakan cinta kasih, kita menyatakan kepedulian dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak dengan badai yang kita alami ini. Syukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang hadir buat kami, meneguhkan iman kami bahwa Engkau hadir di tengah badai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak tidur. Engkau Tuhan yang maha tahu, maha melihat dan maha mengerti. Walau sering kami menilai Kau tidur Tuhan, karena iman kami yang tidur tidak mampu melihat kasih-Mu dan penyertaan-Mu di tengah pergumulan ini. Karena itu mampukan kami untuk melihat kasih-Mu dengan berbagai cara Allah hadir dalam proses penanganan virus corona. Dan ajar kami untuk
pendukung kami dalam menjalani seluruh langkah-langkah yang telah ditetapkan demi memutuskan mata rantai virus ini. Berkati kami semua dalam keluarga masing-masing, berkati kami dalam setiap aktivitas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.